huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah diletakkan atau menempel bagian atas gigi seri bawah. Dan ketiga huruf ini merupakan huruf-huruf shafir. Ya, yang kata para ulama disebutkan shafir itu adalah sautun yushbihu sautat ta'ir. Suara yang menyerupai suara hewan atau suara burung. Dan di ulama yang lain juga mengatakan ada shafir itu saut hiddatun fi sautil harfi, yaitu ketajaman jelasnya pengucapan huruf-huruf shafir. Dan kata ulama yang lain juga merupakan sebutan sautun zaid, suara tambahan. Suara tambahan maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan tiga huruf ini, di ujungnya akan terdengar desisan yang kuat. Nah, atau dari awal juga so. Nah, itu merupakan shafirnya. Begitupun sin, itu kan sudah ada za. Nah, itulah. Jadi ini merupakan tiga huruf ini disebutnya dengan huruf shafir. Dan yang pertama kali menamai shafir itu adalah Imam Sibawayh rahimahullah ta'ala. Beliau adalah ahli nahwu. Kemudian kata para ulama juga huruf, jadi tadi disebutkan tiga huruf ini disebut dengan huruf-huruf shafir yang menyerupai suara hewan. Ada yang mengatakan shad ini dikatakan seperti menyerupai suara angsa gitu kan. Kemudian sin seperti suara thu'ban, ular. Kan kalau kita lihat ular ya, ketika dia mengeluarkan suaranya seperti itu ya. Sin itu sa. Kemudian zai kata para ulama disebutkan seperti suara kan nahli, seperti suara lebah. Kita dengar kalau lebah kan seperti itu. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Saya cukupkan sampai sekian mengenai makhraj yang ke-9 ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Terima kasih pemirsa dan pendengar radio kita FM ya, Anda masih membersamai kami di rangkaian program kajian live malam hari bersama dengan guru kita Ustadz Fauzi Abu Fasya hafizahullah ta'ala dalam pembelajaran tahsinul Quran ya. Tadi Ustadz sudah menyampaikan di pembahasan tentang al-lisan di poin yang ke-9 ya dari pembahasan makharijul huruf. Baik, silakan buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM yang ingin memperdengarkan bacaan Quran Anda, silakan Anda bisa membaca Quran surat Al-Ikhlas ya, yang mungkin sudah sebagian besar dari kita hafal ya. Anda bisa kirimkan melalui voice note atau pesan suara ke WhatsApp kami ya di 0852 10943 atau via telepon di 02314882281. Nah, sambil menantikan ya partisipasi dari Anda, kita akan mengikuti kembali ya pembahasan di sesi yang kedua tentang pengetahuan ya hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Kafirun ya. Yeah. Baik, tafadhol Ustaz untuk bisa memulai materinya di sesi kedua ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan mempraktekkan pembelajaran kita sebelumnya langsung di dalam surah-surah di Al-Qur'an. Dan kita sudah sampai pada pertemuan yang lalu di surah An-Nasr, dan sekarang kita akan membaca di surah Al-Kafirun. Sebelum saya akan menjelaskan mengenai kesalahan dan hukum tajwid di dalamnya, saya akan membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun
ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah, pertama kita akan membahas hukum tajwid dan makhraj ataupun kesalahan di dalam surah Al-Kafirun. Kita akan bahas terlebih dahulu di ayat yang pertama, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Diperhatikan di situ dalam pengucapan huruf qaf, ya, di mana huruf qaf ini merupakan huruf seringkali terjadi kesalahan di antara saudara kita dalam membacanya, seakan-akan seperti kul ya. Kalau kul bermakna makanlah, kalau kul bermakna katakanlah, sehingga berbeda. Nah, ini sering terjadi, ya. Sehingga hati-hati dalam mengucapkan huruf qaf. Yang harus menjadi perhatian adalah jangan sampai ada udara yang keluar, atau bahasa tajwid sifatnya adalah hamas. Jangan ada hamas atau udara yang keluar. Jangan kul, melainkan qul, seperti itu, ya. Berikutnya adalah ya a. Di situ merupakan hukum tajwid, namanya adalah mad jaiz munfasil. Walaupun kita lihat di secara maktubah, secara tertulisnya itu nyambung, ya. Cuman hakikatnya ini aslinya adalah terpisah antara ya dan ayyuha. Ya di sini ada ya unida. Ya wahai, nah, orang-orang yang kafir. Maka ya dan ayyuha merupakan dua kalimat yang dimana di situ dihukumi dengan mad jaiz, sehingga ya ayyuha di situ dibaca 2, 3 sampai 4 harakat. Karena mad jaiz ini masuk dalam kategori mad far'i bagian yang kedua, yaitu apa, kan disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal. Beliau mengatakan bahwa hukum-hukum mad far'i itu ada 3, ya. Wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Ada yang wajib, yaitu harus dibaca 2 harakat lebih. Wal jawaz, yaitu jaiz, dibaca 2 harakat lebih namun diperbolehkan 2 harakat. Dan yang ketiga adalah lazim, yang wajib dibaca 6 harakat. Nama jaiz ini masuk kategori yang kedua, yaitu apa? Dia boleh dibaca 2 harakat lebih, dan dia juga boleh dibaca 2 harakat saja, ya. Jadi boleh qul ya ayyuhal kafirun. Jika memang demikian, maka mad jaiz semuanya harus dibaca 2 harakat. Jangan ayat pertama 2 harakat dan ayat berikutnya 4 atau 3 harakat. Nah, ini artinya timpang tindih, ya, nggak sesuai dengan riwayat. Maka harus dengan 1 riwayat. Jika 2 maka 2 semua, jika 3 semua, seperti itu. Sehingga dibaca paling tidak 3 harakat, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan di ayyuha. Di situ ada huruf ya yang dia itu bertasydid. Dan kita ketahui ya yang bertasydid ini di situ ada hukum tajwid yang disebut dengan an-nabru, atau istilah kita an-nabr. An-nabr itu adalah hentakan. Jadi huruf itu dikala berharokat dan kemudian bertasydid, maka dihentak. Mengapa demikian? Agar menjelaskan bahwa di huruf tersebut ada tasydidnya. Maka qul ya ayyuhal kafirun, ayyuha, seperti itu. Kalau bahasa kita mobil biasanya kalau ngegas ngeng, ya, seperti itu. Ya, langsung dihentak di situ, ya. Jadi meninggi suaranya karena di situ ada tasydid. Berikutnya al-kafirun, al di situ kan lamnya jelas, ya, maka disebut dengan al-qamariyah karena memang alnya jelas, ya, dibacanya. Adapun asy-syamsiyah, lamnya tidak terbaca melainkan langsung dimasukkan ke huruf berikutnya, makanya asy-syamsiyah, alnya tidak dibaca melainkan langsung ke shin. Adapun al-qamariyah, alnya tetap dibaca, maka al-kafirun, al di situ adalah al-qamariyah. Kemudian
Perhatikan di situ al-kafirun, kafnya itu panjang 2 harakat yaitu mad tabi'i. Kemudian firun, run itu adalah mad arid li sukun, mad juga. Nah, mad arid li sukun juga sama seperti mad jaiz. Dia boleh dibaca 3-4 harakat dan dia juga boleh dibaca 2 harakat doang. Karena dia masuk kategori yang jaiz, boleh 2 harakat, sehingga dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Tidak terlalu panjang, 2 harakat. Namun ingat, jika mad arid li sukun 2 harakat, semuanya harus 2 harakat. Ya. Kemudian ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Perhatikan la a. Di situ mad jaiz juga ya. Sehingga harus dibaca 2, 3, 4 harakat saya katakan tadi. Kalau mau 2, la a'budu ma ta'budun. Itu harus 2 semua. Kalau 3, 3 semua. Perhatikan pada a'budu, huruf ain. Ain kita sudah bahas di pembahasan makhraj, di mana ain ini masuk kategori huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ya, sehingga dijelaskan terlebih dia memiliki sifat tawassuto, mengalir tapi nggak kayak sin. Kalau sin kan ngalirnya panjang, kalau ain ini sedang, sehingga dibaca la a'budu, bukan bukan. Itu terlalu panjang namanya. Nah, jadi sin itu lebih panjang dibandingkan ain. Adapun ain pertengahan lah ya. La a'budu ma ta'budun, sehingga merupakan kesalahan kalau kita memantulkan. La bukan. Sama seperti iyyaka na'budu wa na'budu, tidak. Yang betul dialirkan la a'budu ma ta'budun, dia ditahan di tengah tenggorokan. Kemudian berikutnya ayat yang ketiga, wala a. Perhatikan situ mad jaiz lagi, dibaca bisa 3 bisa 4, yang 2 harakat semua ya. Wala antum. Nah, perhatikan di ikhfata. Saya pernah mengatakan bahwa ikhfa itu enggak semuanya dibaca sama ya. Seperti contohnya qaf. Qaf itu kesamarannya sedikit. Makanya dibaca min qablik. Beda dengan antum. Bukan dibaca atau qablik, bukan. Samarnya hilang, itu berbeda dengan ta. Jadi ta itu intinya seperti ini. Ikhfa itu kan nun mati ketemu huruf ikhfa ya, dan di sini disebutkan huruf ta. Antum. Maka semakin dekat makhraj huruf ikhfa dengan huruf nunnya, maka semakin jelas kesamarannya. Sehingga jelas di sini ikhfa ta. Antum. Seperti itu. Dan di situ tum, mim ada mim mati, bertemu setelahnya huruf ain. Itu adalah ya izhar syafawi. Jadi harus dibaca jelas. Namun tidak terlalu lama dibaca ngalir mimnya ya. Sehingga jangan terlalu lama. Wala antum abidu, tidak. Cukup dialirkan seperti tawasudnya huruf ain. Sifat tawasud mengalir nggak terlalu lama. Wala antum antum, cukup menempelkan bibir atas dan bawah sebentar lalu dilepas. Wala antum abiduna ma a'bud, seperti itu ya. Dan sama juga ma a'bud, ma itu juga mad jaiz, maka harus dibaca 2, 3 atau 4 harakat. Yang penting adalah harus selaras ya, harus sama semuanya. Kemudian ayat yang keempat, wala ana abidum. Nah, perhatikan di situ la a. Itu mad jaiz. Ana a. Hati-hati di situ ana ya, bukan ana. Jangan dibaca panjang. Ya, jadi di dalam Quran riwayat Hafiz, dalam ilmu dhabat dan rasm itu ada istilah sukun atau sifar. Jadi kalau kita perhatikan di mushaf Madinah, antara huruf sukun dengan ana bundaran di situ berbeda. Pemirsa bisa lihat di mushaf Madinah ya. Lihat antara huruf sukun, tanda huruf sukun ya, dengan
ana, bundaran di kalimat ana di soal kafirun ayat yang keempat itu berbeda bundaran. Ini namanya sifar. Adapun sifar nanti saya akan jelaskan nanti ya di waktu yang akan mendatang insyaallah. Jadi ada sifar mustadir dan ada sifar mustatil. Nanti saya akan jelaskan insyaallah taala. Jadi di situ harus dibaca pendek. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ana'a ya dibaca pendek. Ingat itu namanya sifar, bukan sukun. Ya kalau sukun nanti dibaca panjang wala ana abidum, namun di sini bukan sukun, melainkan sifar. Dan sifar ini ada kaidah tersendiri dalam riwayat Hafiz an Asim. Kemudian berikutnya ma di situ 2 harakat saja karena itu adalah mad tabi'i, ya alif sebelumnya huruf mim berharakat fathah. Dan tidaklah dikatakan alif melainkan harus ada huruf yang sebelumnya berharakat fathah. Kemudian abadtum. Nah, perhatikan di sini pemirsa, jangan kita memantulkan huruf dal. Ya, melainkan di situ langsung memasukkan. Nah, lihat, saya kalau tidak salah pernah menjelaskan bahwa di antara ilmu rasm dan dhabat, di antara ilmu tulis menulis Al-Qur'an, tanda Al-Qur'an itu kalau idgham kan ada idgham bi gunnah, ya ada idgham bila gunnah. Namun kalau pemirsa perhatikan di mushaf itu ada nun mati yang ketika ketemu huruf idgham ada yang bertasydid dan ada yang tidak bertasydid. Ya, huruf nun bertemu huruf idgham, baik itu idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, atau misalkan idgham mutamathilan, mutaqaribin, mutajanisain, itu ada yang bertasydid dan ada yang tidak yang bertasydid. Di antara kaidah ilmu ya rasm dan dhabat adalah kalau yang ada tasydidnya itu adalah idgham kamil. Apa itu idgham kamil? Adalah langsung dimasukkan ke huruf yang kedua dan meniadakan huruf yang pertama. Makanya dibaca abadtum bukan abadatum. Ya. Nah, ini namanya idgham kamil, langsung dimasukkan ke huruf yang kedua atau huruf yang berikutnya, sehingga jangan dibaca abadatum, jangan, melainkan abadtum. Makanya kalau kita perhatikan di mushaf, di situ di huruf ta-nya ada tasydid. Dan ini saya katakan adalah idgham kamil, dan sini disebutkan idgham mutajanisain, yang dia itu ya makhrajnya sama namun ada perbedaan di sifat. Kemudian pada ayat yang kelima juga sama seperti ayat yang ketiga ya. Dan kemudian ayat yang keenam lakum dinukum waliyadin. Fokus pada mim mati. Di situ ya semuanya adalah izhar. Lakum di mim punya sifat tadi seperti ain, yaitu apa? Tawasud. Ya, tawasud itu mengalir enggak terlalu lama. Lakum dinukum waliyadin. Namun yang perlu diperhatikan adalah mim izhar syafawi pada yang kedua, dinukum wa. Mengapa demikian? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walitihadi fa'rifi. Hati-hati kalau ada mim mati bertemu setelahnya huruf waw atau fa yang berharokat. Kenapa hati-hatinya? Biasanya mimnya nggak dibaca jelas, langsung masuk ke waw. Kenapa sebabnya? Karena sebab mim dan waw ini makhrajnya sama-sama di bibir. Maka jangan sampai dibaca lakum dinuku waliyadin, lakum dinuku waliyadin. Tidak. Dijelaskan mimnya dengan mengalirkan tadi ya. Waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Mungkin ini yang bisa pemirsa perhatikan, sehingga hati-hati di dalam surah Al-Kafirun ini pada panjang pendek, kemudian pada hukum izhar syafawi agar tidak terlalu lama dalam menekan gunnah mim ya. Karena situ mim gunnah situ enggak terlalu lama atau tidak terlalu kuat seperti mim dan nun yang bertasydid. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas pemaparan hukum-hukum tajwid yang tadi disampaikan. Ya, Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Tadi di Quran surat Al-Kafirun ya. Iya. Dan pemirsa serta pendengar radio kita FM, kali ini kita akan saatnya untuk memperdengarkan bacaan Quran yang sudah dikirimkan melalui voice note WhatsApp kami ya, di 0852 10 943 943 yang sudah membacakan Quran surat Al-Ikhlas ya, berikut ini. Kita akan perdengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi bisa? Boleh, Ustaz. Kita putarkan lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, alhamdulillah, masyaallah, qiraah mumtazah. Alhamdulillah, bacaannya bagus. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Namun secara keumuman bagus. Jadi yang harus diperhatikan adalah pada sifat mim pada mad arid li sukun. Tadi di ta'awudz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim. Nah, di situ ada, jadi ketika jim jangan hanya jim. Kalau itu dari segi makhraj betul ya, namun dari segi sifat kurang. Jadi bacanya bukan salah, melainkan tidak sempurna. Ya, karena kalau salah kan berarti makhraj sifat salah. Namun ini hanya kekurangan di sifat saja. Jadi ditahan terlebih dahulu guna mim ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ditahan sebentar saja. Itu. Kemudian berikutnya bismillah. Dijelaskan harakat kasrah ba. Ya, ingat bahwasanya Al-Imam Muttaibi rahimahullah taala pernah mengatakan wadhun khifadin bin khifadi lil fami, bahwa harakat kasrah itu dengan kita menurunkan rahang. Itu cara agar menjelaskan bunyi harakat kasrah, yaitu bismillah, bukan bismillah, bukan bis kayak seperti e. Yang betul bismillah, seperti itu. Dan kemudian mengenai qalqalah di satu kalimat ini ya, yalidawa. Qalqalah dalnya dihaluskan lagi. Jangan lam yalid wa lam, tidak, langsung saja lam yalid wa lam, lam yalid wa lam. Intinya qalqalah dal ini ke e saja. Lam yalid de, ya lam yalid wa lam. Seperti itu. Barakallahu fi. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas koreksinya. Demikian tadi untuk yang sudah memperdengarkan bacaan Qur'annya. Terima kasih atas interaktifnya ya. Kita akan perdengarkan lagi berikut ini yang sudah mengirimkan voice note-nya melalui WhatsApp ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi coba. Oh ya, boleh Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ya, Masya Allah bagus bacaannya. Kembali tadi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Tadi terutama di ta'awudz ya. Ta'awudz ini di huruf shin. Jadi tahan sedikit lagi karena shin ini ada sifat yang dia itu sifatnya. Jadi sifat huruf kan ada dua ya, sifat lazimah dan sifat aridah. Yang sifat lazimah ini terbagi menjadi dua. Ada sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Nah, huruf shin memiliki sifat yang dia itu letaknya pada tidak memiliki lawan, yaitu disebut dengan sifat tafasyi. Nah, sehingga makna tafasyi itu adalah intisyarus saut 'inda nutqih. Ya, yaitu apa? Tersebarnya udara ketika mengucapkan huruf shin. Jadi ditahan serta menyebar. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ditahan lagi, sedikit lagi ditahan. Kemudian berikutnya adalah coba untuk lafzul jalalah, qul huwallah, ditebalkan sedikit lagi di kalimat lafzul jalalahnya, Allahnya. Qul huwallah, jangan huwallah ya. Memang seperti itu. Jadi fase dalam belajar kalimat Allah itu seperti itu awal-awal. Cuma nanti fase yang berikutnya dikurangi, jangan terlalu jangan seperti itu. Langsung qul huwallah, huwallah. Nah, tadi Masya Allah bagus bacanya di kalimat Allahnya. Cuma itu maaf ketika belajar awal-awal. Namun ketika sudah betul di situ, nanti tinggal dirubah ke o saja. Qul huwallah. Betul memang untuk pembelajaran pertama itu Allah. Qul huwallah. Cuma nanti diganti lagi agar tidak terlalu slow motion kalau bahasa saya, terlalu lama sehingga langsung ke Allah. Qul huwallah, seperti itu. Memang tahap sebelumnya seperti tadi, Allah, makanya dibaca qul huwallah. Nah, cuma nanti dijelaskan ke o-nya ya. Itu. Yang betul yang adalah qul huwallah, huwallah. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ahad, ayat yang terakhir ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jangan, mungkin karena akhir ya, jadi jangan ditahan dulu. Jangan ahad, jangan langsung ahad. Ya, karena ini adalah qalqalah yang dia itu tidak ada tasydidnya sehingga langsung dipantulkan. Barakallahu fi. Baik, satu lagi boleh saja. Yang baru ngirim pesannya berikut ini, kita akan mendengarkan lagi bacaan Quran surat Al-Ikhlas dari pendengar kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, cukup. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Bacaannya bagus. Namun tetap ya, tadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Lebih kepada ini saja, lebih kepada sifat untuk ta'awudz ya, ar-rajim. Tadi untuk bismillahirrahmanirrahim, mimnya sudah betul. Namun di ta'awudz mimnya kurang ngalir. Itu saja. Kemudian berikutnya pada Al-Ikhlas ayat pertama, qul huwallah. Haknya ini tadi kurang dalam sifat hams. Jadi sedikit didorong. Qul hu seperti itu ya. Qul huwallah, huwallah. Seperti itu. Dan Allahus samad. Perhatikan ketika hu masuk ke huruf sad, maka posisi pengucapan sad jangan ketika monyong, namun bibir sudah netral. Allahus samad. Akan berbeda dengan pengucapan di kala monyong. Allahus samad, beda. Jadi hati-hati agar sad tidak dibaca di kala monyong, melainkan netralkan terlebih dahulu, kembalikan dulu. Itu saja. Barakallahu fiha.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas koreksinya ya, Masya Allah. Dan nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita Ustaz ya. Iya. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah dipaparkan di kesempatan malam hari ini, sangat bermanfaat sekali dan menambah pengetahuan kita ya, khususnya berkaitan dengan tahsinul Quran. Dan pemirsa serta pendengar radio kita FM ya, kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Buat Anda yang tadi sudah berinteraktif ya, juga kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan juga Ustaz Fauzi Abu Fasya hafizahullah ta'ala mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah.